Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, khususnya teman-teman masyarakat DKI Jakarta. Perkenalkan, saya Sugeng Anto dari komunitas BOS Indonesia, penggiat Germas Sejahtera dan penggiat kesadaran politik masyarakat Indonesia, Garuda Politik Indonesia, websitenya garudapolitik.com. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini menarik, ya kan? Kita akan ada edukasi tentang program support menuju Pileg 2024 DPRD Provinsi DKI Jakarta, kolaborasi win-win solution, menang untung, kalah untung. Ini menarik, menang untung, kalah untung. Bapak sekalian, di dalam Pileg itu ada resiko, ya kan? Kita bisa menang, bisa kalah. Nah, jadi kita harus, tentu kita punya mental siap menang, siap kalah. Kalau kita cuma siap menang aja itu yang keliru saya kira. Kita harus, apapun yang terjadi namanya di dalam demokrasi, di dalam pertandingan, pertarungan, tentu ada kalah dan menang. Mental kita dari siapa? Misalnya filosofi orang Jepang, kalau mau perang, dalam perang dia selalu berani mati. Berani mati bukan berarti terus kita siap untuk pasrah mati, bukan itu. Karena dia berani mati, segala upaya gimana dia menang, ya kan? Makanya orang Jepang punya filosofi berani mati, faktanya musuhnya yang mati. Nah, yang jadi masalah kalau kita cuma berani menang kan, kalau berarti menang nanti kalah kita pingsan. Nah, oke, sekalian, menang untung kalah untung. Jadi ini cerita menarik, ya kan? Kalahnya untung kok, kalau menangnya sih pasti untung. Kita nggak usah bisa bicarakan menang untung kalah untung. Sebuah resiko yang harus kita siapkan, ya kan? Oke, kalau kita nanti detailnya kita bisa lakukan sharing, ya kan? Oke. Kalau kita bicara pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka kita bicara 5 kota madya, 1 kabupaten, 44 kecamatan, 267 kelurahan, 2.738 RW, 30.687 RT, dengan jumlah penduduk data 2019 adalah 10,5 juta. Nah, ini luar biasa ya. Ini DKI Jakarta. Oke. Kalau kita bicara DPRD Provinsi DKI Jakarta, ya kan? Nah, ini dengan jumlah kursi 106, dengan dapil kurang lebih 10 dapil, ya kan? Dengan APBD 89,08 triliun. APBD 2019 luar biasa ya. Cukup besar ya APBD dari Provinsi DKI Jakarta. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, di dalam Pileg, pilihan legislatif itu tentu dasarnya adalah undang-undang. Kalau kita analisa Pileg 2019, maka dasarnya pemilu, dasarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ya kan? Kurang lebih ada 5 unsur yang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sistem pemilu proporsional terbuka, ambang batas pencalonan presiden threshold 20-25%, parlemen threshold 4%, metode konvensi suara legislatif murni, ya kan? Alokasi per dapil 3-10. Nah, inilah kurang lebih dasar hukum Pileg 2019, ya kan? Sekali lagi. Nah, ini kenapa kita harus politik ini menarik ya sekalian. Ini adalah tokoh nasional Turki, ya kan? Namanya Mehmet Erbakan. Dia seorang insinyur, akademisi. Ini juga ahli pesawat terbang. Ini seangkatannya Bapak Habibie, ya kan? Luar biasa. Nah, dia punya jargon, orang Islam yang tidak peduli dengan politik akan dipimpin oleh politikus yang nggak peduli dengan Islam. Maksudnya apa? Padahal kalau kita lihat Turki adalah 98% penduduknya Muslim. Lebih besar dibanding Indonesia yang 86%. Maksudnya adalah Turki adalah memisahkan antara agama dan kekuasaan, jadi sekuler, ya. Nah, jadi dia berpolitik. Sama juga di Indonesia, kadang banyak sekali tokoh-tokoh agama, ustadz dan sebagainya. Waduh Pak Sugeng, jangan ngomong politik, Pak Sugeng, politik itu kurang baik, politik itu kadang kotor, kejam. Nah, saya kira itu belum paham saja. Makanya saya kadang untuk langkah awal edukasi ke beberapa ustadz, kadang saya ada guyonan sederhana. Pak Ustadz, dalam Islam, jangankan urusan pemerintahan, urusan niaga, urusan hubungan kemasyarakatan, kencing aja itu ada aturan, ada adabnya. Masa kita sebagai agama kita kan nggak harus kafah, nggak boleh sepotong-potong. Jadi kita harus tetap peduli kepada politik. Oke, lanjut. Nah, legislatif. Jadi kalau bicara legislatif adalah bagian dari kekuasaan. Ya kan? Legislatif adalah lembaga kekuasaan. Sekali lagi, legislatif adalah lembaga kekuasaan. Bukan lembaga sosial. Jadi kalau bicara legislatif adalah bagian dari trias politika. Jadi kekuasaan di Indonesia itu dibagi 3, ya kan? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah,
jadi trias politika. Nah, kalau kita bicara legislatif Indonesia berarti bicara MPR, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Dengan fungsi utama adalah membuat regulasi, undang-undang atau perda, penganggaran budgeting, dan fungsi kontrol atau pengawasan. Nah, makanya sederhana aja kadang. Pak Ustaz, bolehkah itu marbot masjid itu dibayar oleh negara? Ya boleh saja ketika regulasinya ada, ketika yang duduk di dewan paham, ya kan, dengan konstitusionalnya, makanya akan diperjuangkan, ada aturannya. Ya, makanya kita harus peduli sama politik mulai sekarang, ya. Nah, hal-hal penting di dalam pileg ini menarik. Satu, undang-undang pemilu selalu berubah setiap 5 tahunnya. Jadi setiap 5 tahun undang-undang itu pemilu selalu berubah. Maka kita harus memahami perubahan undang-undang itu sendiri, ya kan. Nah, jangan kan undang-undang pemilu, undang-undang dasar 45 aja udah diamandemen 4 kali, tahun 99, 2000, 2001, 2002, ya kan. Nah, ini menarik. Pileg banyak kursi, banyak caleg. Nah, ini menarik Bapak sekalian. Pileg banyak kursi, banyak caleg. Beda dengan pilkada. Pilkada itu satu kursi, banyak calon. Ya kan? Ya, kalau pileg banyak kursi, banyak caleg. Nah, artinya Bapak sekalian, ketika di dalam satu daerah pilihan itu ada 10 kursi, artinya 90% orang tidak suka dengan kita, dengan partai kita aja, kita masih punya kursi. Karena di dalam pileg tidak harus nomor urut 1. Ya kan? Nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masih dapat kursi semua. Nah, ini menarik ya. Oke, yang ketiga, 98% lebih kursi legislatif adalah kursi jamaah. Nah, ini contoh di dalam satu daerah pilihan harga satu kursi 20.000. Ya kan? Jarang sekali, bahkan sangat kecil sekali yang orang yang secara individu nyoblos 20.000. Ya, rata-rata separohnya. Nah, sisanya dari mana? Berarti suara caleg lain dan suara partai. Artinya kursinya kan kursi gotong royong kan. Untuk itu lanjut poin keempat, pileg berdasarkan daerah gotong royong, maka harus ada kesepakatan antar caleg yang duduk tidak duduk. Oke, yang keempat, pileg berdasarkan daerah pilihan, dapil saya kira dengan patokan jumlah penduduk. Nah, pasca reformasi pileg malah sistem terbuka. Kemudian dalam pileg satu orang suara, jadi one man one vote, jadi suara presiden sama suara rakyat, tukang ojek sama, suara petani sama suara bosnya sama juga. Jadi inilah one man one vote. Nah, pasca reformasi banyak muncul caleg, jadi karena dinamika politik saya cukup menarik Bapak sekalian. Jadi inilah hal-hal yang penting di dalam pileg. Nah, kalau kita bicara DPRD Provinsi DKI Jakarta, ya kan ada 10 partai yang punya perwakilannya, ya kan. Tertinggi adalah PDIP dengan 25 kursi, kemudian disusul Gerindra dengan 19, PKS 16, Partai Demokrat 10, Partai Amanat Nasional 9, nah, PSI 8, Partai Nasdem 7, Partai Golkar 6, Partai Kebangkitan Bangsa 5, dan Partai Persatuan Pembangunan 1. Sangat dinamis ya kalau kita bicara DKI Jakarta. Nah, catatan penting dalam pileg Provinsi DKI Jakarta 2019 adalah jumlah kursi legislatif 106 kursi ya. Ini kalau DPRD di Jakarta ini paling berbeda ya, karena dia cuma DPRD provinsi aja, dia DPRD kabupaten kotanya nggak ada ya. Nah, kemudian 35% anggota legislatif wajah baru. Nah, ini menarik. Jadi begitu banyak wajah baru yang hadir. Jadi tidak semua orang pertahanan mampu mempertahankan kursinya. Jadi rata-rata ada beberapa wilayah kadang 70% itu wajah baru. Artinya memang dinamis banget di dalam pasca reformasi ini untuk lokal bicara legislatif, ya kan? Nah, kemudian harga satu kursi kurang lebih 50.000 suara. Jadi pengertian harga kursi adalah DPT dengan dikalikan dengan jumlah kehadiran misal 70,2%, ya kan? Maka dibagi jumlah kursi. Maka harga satu kursi di DKI Jakarta adalah plus minus 50.000 suara. Nah, perolehan suara individu tertinggi di kursi legislatif adalah 36.000. Artinya kalau menuju 50.000 kan ada kurang lebih 14.000, ini berarti suara partai dan suara caleg lain. Dan terendah 4.500. Nah, apalagi 4.500 menuju 50.000 berarti kan suara terbesarnya adalah suara dari caleg dan partai. Maka inilah katakan suara jamaah. Makanya harus peduli dengan caleg lain, kan? Ingat, legislatif adalah lembaga kekuasaan, bukan lembaga sosial, ya kan? Nah, oke. Poin 5. P3 satu kursi, ya kan? Dari 10 kursi 2014. Wow. Wah, ini luar biasa turunnya, dinamika banget. Hanura 0 kursi dari 10 kursi. Waduh, luar biasa. PAN 9 kursi dari 2 kursi. Oh, naik. PSI 8 kursi ya dari 0 kursi, partai baru ya. Ya kan? Urutan sama terbanyak keempat. Luar biasa. Jadi sangat dinamis dengan pileg di
DPRD Provinsi DKI Jakarta. Oke, lanjut. Oke, sekarang menuju Pileg 2024 Bapak sekalian. Nah, sekarang undang-undangnya masih digodok oleh di DPR RI. Nah, yang jelas nanti sebagai informasi, salah satu draftnya adalah nanti Pileg sama Pilpres akan dipisah, ya kan? Karena pengalaman di 2019 kan agak kurang maksimal, kurang fokus, ya kan? Kalau Pileg sama Pilpres ini kurang fair lah, ya. Nah, nanti saya kira perubahan akan dilakukan. Nah, secara umum saya kira masih Pileg di 2024 adalah sistem masih proporsional terbuka. Kalau bicara legislatif DPR Provinsi DKI Jakarta 106 kursi, kurang lebih dapil ya 10-12 dapil. Sistem pemilihan adalah one man one vote, sekali lagi sistem sama, banyak caleg ikut berpartisipasi. Karena ini semakin banyak orang udah peduli politik, pemilihan Provinsi DKI Jakarta adalah heterogen. Jadi di DKI Jakarta banyak pendatang, ya, jadi heterogen, dan status ekonominya adalah semua kelas ada. Untuk persaingan semakin ketat, maka strategi 3M lebih awal yang terukur. Nah, nanti kita memang banyak bermain di ngomong 3M ini. Jadi teman-teman mungkin udah paham, di dalam politik itu ada 3M yang selalu langkah-langkahnya. M pertama adalah mapping. Jadi mapping itu dari mapping suara, mapping lokasi dan sebagainya. Jadi ada beberapa langkah mapping. Setelah mapping adalah langkah kedua monitoring atau maintenance, itu yang paling energi yang paling besar, ya. Kemudian langkah ketiga adalah mobilizing. Jadi gimana yang dimonitor itu nanti terkonversi jadi suara. Jadi langkah-langkah yang paling penting. Nah, nanti kita bicara kerjasama win-win solution itu kita bicara 3M ini, ya. Oke. Bapak sekalian, kalau kita bicara target Pileg adalah suara. Suara bukan masa, ya. Kalau masa kita kumpul dengan orang di stadion, ada penyanyi dangdut ngomong suruh pilih A, ngomong pilih A, tapi faktanya belum tentu. Karena kita adalah suara, maka siapa pemilih kita, apa kebutuhan kita harus kita pahami. Nah, hukum yang kita pakai tetap adalah hukum alam, namanya hukum memberi menerima. Jadi jangan berharap menerima kalau belum pernah memberi. Jangan berharap dipilih kalau kita juga belum memberikan kontribusi kepada konstituen kita, ya kan? Oke. Nah, ini Bapak sekalian. Sebelum dipilih, jadi kita ada 4 tahapan. Jadi dipilih itu tidak bisa sementara mena-mena atau tiba-tiba atau ujuk-ujuk dipilih, tidak. Ada tahapan dulu, dikenal, diterima, disenangi, dipilih. Kalau kita banyak spanduk, banyak jargon di mana-mana, mungkin dikenal. Kalau kita hanya dikenal tapi teman-teman lawan politik kita sudah diterima, disenangi, dipercaya, kita bisa kalah. Tapi kalau mungkin yang lainnya nggak bekerja, cuma dikenal aja bisa menang. Nah, jadi ini tahap-tahapan yang harus dipahami. Nanti kalau bicara 4 tahapannya harus detail banget, ya. Nanti bisa ikuti edukasi tentang 4D. Oke, lanjut. Nah, karakter pemilih misalnya. Jadi memilih itu ternyata ini 35% dari unsur 7% karena potensi, karena saudara, karena golongan, karena organisasi, karena sara, itu cuma 35%. Nah, 65% orang memilih karena faktor balas budi. Nah, balas budi itu ada 2, balas budi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yang disebut dengan serangan fajar, yang bagi-bagi duit di pagi-pagi hari, kan, ya, atau 1-2 hari sebelumnya. Nah, tapi ini gambling, belum tentu duit keluar, belum tentu menang, dan ya kan. Nah, jangka panjang yang terencana dan terukur. Nah, kita nanti bicara kerjasama win-win solution lagi, kita bicara jangka panjang. Ya, salah satu inspirasi saja ini ada legislator, ya kan, dulu caleg dari Dapil Jabar 6, ya, DPR RI Jabar 6, Kota Depok, Kota Bekasi, ya kan. Tahun 2009 jadi, tahun 2014 jadi, tahun 2019 jadi. Jadi 3 kali berturut-turut. Siapa beliau? Nah, ya betul, Bapak Syukur Nababan. Jadi salah satu dia luar biasa dengan melakukan program jangka panjang yang terencana dan terukur, ya kan. Nah, ya, jadi balas budi yang sudah dilakukan beliau, jadi, sehingga dia kan dengan pemilih dengan di atas 100.000, luar biasa, ya. Nanti kita bicara lebih detail itu. Nah, estimasi. Jadi secara umum estimasi aja untuk menjadi legislatif DPRD Kabupaten Kota kurang lebih 300 juta, untuk provinsi kurang lebih 1,5 M, untuk DPRD kurang lebih 4 M. Ini standar. Sebenarnya bukan bagi-bagi duit, tidak nih. Karena kita setiap tim jalan kan juga pakai operasional, ya. Nah, ini yang umumnya. Tapi nanti kita bukan ini, ya. Kita akan punya program khusus yang win-win solution, tentu dengan low cost, dengan biaya sangat rendah, bahkan sangat luar biasa, ya, dengan kekuatan ilmu nanti tentunya, kan, the power of knowledge, the power of ilmu, ya kan, jadi luar biasa. Oke, lanjut. Nah, pemenangan Pileg, sebenarnya Pileg itu ada 5 tahapan, ya kan. Yang pertama ada yang budget tertinggi 50% adalah program sosialisasi, spanduk, kartu nama, dan operasional tim sukses. Berikutnya yang 20% adalah program doktrinisasi dan penguncian suara. Nah, ini paling penting. Karena kalau kita dikenal, diterima, dan kalau kita nggak dikunci suara, maka suara juga bisa hilang. Makanya program doktrin dan kuncian suara ini penting. Nah, ini biasanya berjalan di programnya pada posisi di monitoring. Oke, lanjut. Nah,
Budget terbesar di dalam pemenangan pileg adalah operasional. Nah, solusinya gimana? Nah, ingat, ini politik dan bisnis adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, ya kan? Makanya kita lakukan program menang untung kalah untung, bukan program menang untung kalah buntung. Ingat, politik dan bisnis adalah satu kesatuan yang bisa dengan seperti mata uang kan? Mata uang ada angka, ada gambar, jadi sesuatu yang saling berkaitan. Nah, misalnya, jadi yang kita pakai adalah manajemen risiko. Nah, apabila kita bekerja dengan memperhitungkan risiko, maka risiko tidak jadi masalah lagi, Bapak Ibu. Nah, program menang untung kalah untung lahirnya karena manajemen risiko. Jadi saya katakan tadi, ketika kita pileg ada risiko kalah, ya kan? Nah, di dunia ini Bapak Ibu ada sebuah bisnis yang besar, bisnis yang raksasa, yang lahir karena adanya risiko, Bapak Ibu. Ya kan? Bisnis apa Bapak Ibu? Yang punya klub bola, punya lapangan bola dan sebagainya. Yang bisnis yang lahir karena risiko. Iya, betul. Asuransi, insuran. Asuransi adalah sebuah bisnis yang lahir karena risiko. Risiko kecelakaan, risiko kematian, risiko kebakaran, dan risiko lain. Ya, sama. Menang untung kalah untung itu program yang lahir karena adanya risiko. Risiko pileg itu ada kalah. Maka kita gimana antisipasi, ya kan? Kalah aja masih untung. Menarik, ya kan? Nah, kolaborasi Bos Indonesia Germa Sejahtera Besalian, win-win solution. Di dalam politik itu nasional kita ada mengenal 5M faktor yang mempengaruhi politik nasional. M pertama adalah massa, organisasi massa. M kedua adalah media massa. M ketiga adalah mahasiswa. M keempat adalah militer. M kelima adalah money atau pengusaha. Jadi ketika ada 9 naga dan sebagainya, ya itu memang benar. Pengusaha itu punya pengaruh dalam politik nasional. Saya lagi ada 5 faktor. M pertama organisasi massa, M kedua media massa, M ketiga adalah mahasiswa, M keempat militer. Karena dalam kondisi darurat militer menguasai negara. M kelima adalah mana itu pengusaha. Nah, kita nanti bekerja di organisasi massa dan media massa. Oke, konsep dasar kolaborasi win-win solution jadi makanya kita. Nah, pemilihan legislatif atau pileg itu punya korelasi persamaan dengan berdagang niaga barang atau jasa ini. Ini ternyata ada korelasi sama menawarkan, ya kan? Kalau orang niaga kan menawarkan kelebihan produk dan sebagainya. Kalau namanya di pileg kan sama aja kan, keunggulan program sebagainya. Nah, sales, terapis, tenaga kesehatan, tenaga pemasaran, lapangan, mitra bisnis dalam aktivitas setiap hari mempengaruhi orang untuk mengikuti apa yang ditawarkan. Nah, ini penting. Energi atau biaya yang dikeluarkan dengan adanya tambahan promosi calon legislatif dan tanpanya lah sama. Nah, bahasa ini. Kalau kita punya kegiatan bisnis setiap hari, contoh kita tinggal di Bogor, kita setiap hari ke Jakarta, Bogor, Jakarta setiap hari, karena kita urusan bisnis. Nah, suatu saat ada yang numpang mobil kita, saya numpang saya mau ke Jakarta. Kira-kira bensin yang dikeluarkan sama nggak? Iya, hampir sama. Ya kan? Bahkan nggak ada efeknya itu. Nah, tapi ketika kita ke Jakarta dengan punya urusan sendiri, dari Bogor Jakarta tentu biaya yang cukup besar. Itulah namanya nanti kita kolaborasi salah satu. Nah, menarik kan? Mempengaruhi orang lain dengan dasar trust itu kepercayaan yang pada di tahapan tadi. Kemudian yang berikutnya mempengaruhi orang lain tanpa dibaca oleh lawan atau no money politik. Nah, ini menarik. Ya, kalau kita dengan pakai baju calon A, calon B, partai B kan kebaca. Tapi kalau kita nanti enggak, karena kita tim lapangan kita adalah ada nggak adanya urusan politik kita tetap jalan, ya kan? Menarik ya. Nah, kolaborasi Bos Indonesia dengan Germa Sejahtera. Bapak Ibu, apa sih Bos Indonesia? Bos Indonesia adalah komunitas pebisnis online dan offline yang bersifat inklusif, bukan eksklusif. Kalau inklusif berarti semuanya masuk. Jadi kita stakeholder semuanya masuk, semua bisnis masuk, baik online dan offline. Karena sekarang era O2O, offline mendukung online, online mendukung offline. Yang tentu didukung oleh lembaga LKP Sugeng Sejahtera, lembaga kursus dan pelatihan Sugeng Sejahtera, ada KPSS, ada CPO Academy, ada Media Sorot Nasional sebagai media publikasinya, ya kan? Kemudian dengan tagline bahwa kita memberi solusi, ya kan, bisnis online dan offline sebagai wadah belajar dan praktek. Jadi tidak hanya belajar, praktek juga, ya kan. Nah, kemudian kolaborasi dengan Germa Sejahtera. Germa Sejahtera adalah apa? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017. Ya kan? Jadi kalau kita bicara sehat ini kita bicara 4 hal ya, sehat badan, sehat mental, ya kan, kemudian sehat sosial finansial. Jadi kalau kita badannya sehat tapi nggak punya duit nggak sehat juga, ya kan. Makanya bisnis itu penting dalam, ya kan, untuk dapat duit, ya kan. Kemudian sehat spiritual. Menarik. Jadi kolaborasi ini menjadikan kekuatan yang sangat luar biasa. Nah,
Nah, bentuk kegiatannya apa? Bahasa Indonesia dan Germas Sehat di lapangan online dan offline. Online-nya kita ada namanya edukasi bisnis online, kursus bisnis online, ada edukasi pola hidup sehat, online-nya, offline-nya bisa edukasi Germas Sejahtera, pemeriksaan kesehatan, ada olahraga atau jalan sehat bersama. Inilah kegiatan online dan offline. Ya kan? Bahasa Indonesia bersama Germas Sejahtera. Nah, intinya dalam aktivitas tadi di lapangan, monitoring di lapangan, ya kan, sales, agen terapi dan sebagainya setiap hari di lapangan. Nah, ini bisa dijadikan kekuatan untuk bisa mengunci setelah nanti kita ada kerjasama win-win solution ya dengan calon legislatif, kita bisa dijadikan energi, ya kan, sebagai tim doktrin dan pengujian suara. Nah, biaya kalau kita 6 bulan setahun cukup besar. Dan operasional gimana ya kan, kita dalam bisnis sudah termasuk di bisnis sudah ada operasionalnya, jadi kita nggak membebankan biaya-biaya dari sang calon. Jadi menarik misalnya. Jadi ini sekali lagi ini bukan menarik ya kan. Nanti di detailnya bisa kita rinci kembali. Nah, intinya memang kekuatan tripartit untuk duduk menjadi DPRD Provinsi Jakarta dengan low cost atau biaya rendah adalah dengan ini. Kolaborasi Bos Indonesia, Germas Sejahtera dengan tim sukses salah, kemudian dengan media press partner, karena media sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 19 tentang pers, ya kan. Kekuatan ini bisa mendudukan orang duduk di legislatif dengan low cost, dengan biaya yang cukup rendah, ya kan. Sehingga dia duduk dengan elegan, duduk dengan cara yang benar, ya kan. Sehingga dia pun akan memperjuangkan suara rakyat, suara konstituennya. Jadi Bapak sekalian, Bos Indonesia, Germas Sejahtera, garudapolitik.com, ya kan, sukses by design. Sekali lagi kita turut serta di dalam edukasi politik dan mendukung teman-teman untuk duduk di dewan dengan cara yang benar, cara elegan, ya kan, dengan cara yang konstitusional, ya kan, tentu dengan biaya yang low cost biayanya. Oke, Bos sekalian, sampai jumpa di edukasi berikutnya. Indonesia sehat, Indonesia maju, Indonesia menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.